Pembahasan matematika paket 2. Nomor 1, 18.002 dikurangi 2.547 ditambah 1.637 dikurangi 12.256. Seperti biasa, ketika menjumpai soal seperti ini, ingat penjumlahan dan pengurangan itu sejajar. Jadi yang dikerjakan lebih dulu adalah yang bagian depan. Kurangkan ini dulu, setelah itu ditambah, setelah itu dikurang lagi. Hasilnya adalah 4.836D. Oke, sebuah koperasi menjual 30 pak buku tulis ya. Masing-masing pak isinya 10, berarti ada 300 buku. Nah, harga beli satu paknya 32.000. Lalu ketika dijual dia mendapat 1.020.000. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungannya. Berarti kita harus tahu harga beli untuk semua paknya. Oke, harga beli untuk semua paknya kan satu pak 32.000, dia punya 30 pak, berarti belinya 960.000. Keuntungannya per pak itu penjualan dikurangi pembelian, berarti 1.020.000 dikurangi 960.000 adalah 60.000. Ini keuntungan per pak. Nah, yang ditanyakan kan keuntungan per buah buku ya, per satu buah buku. Berarti 60.000 dibagi 300 karena tadi ada 300 buku. Hasilnya adalah 200 rupiah satu buku. Nomor 3. Ini adalah contoh operasi hitung campur. Silahkan kerjakan yang ini dulu, pembagian dulu. Jadi 210 ditambah hasil bagi dari ini, kemudian dikali 12. Nah, karena ada perkalian, kemudian tulis yang penjumlahan dulu, hitung perkaliannya, baru ketemu hasilnya 23.298A. Nomor 4, negatif 2.592 dibagi 24 dikali negatif 27. Oke, yang depan, karena ini pembagian dan perkalian, maka kedudukannya sejajar, kerjakan yang depan dulu. Kerjakan yang pembagian dulu, hasilnya negatif bagi positif adalah negatif. Negatif 108 dikali negatif 27. Negatif kali negatif positif, berarti hasilnya 2916D. Oke, suhu udara di malam hari negatif 2 derajat Celcius. Di pagi harinya, dia naik 4 derajat Celcius ya. Berarti suhu udara di pagi hari adalah negatif 2 ditambah 4 derajat Celcius. Suhu udara di pagi hari adalah 2 derajat Celcius. Kemudian siang hari suhunya 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah selisih pagi dan siang. Berarti siang dikurangi pagi sama dengan 8 derajat Celcius. Akar pangkat ya, 24 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari 50.653 dikali akar kuadrat 1156 dikurangi 9 pangkat 3. Ini 576 ditambah 37 dikali 34 dikurangi 729. Ini dihitung dulu, 576 ditambah 1258 dikurangi 729, hasilnya 1105. Bu, gimana sih ngitung akar pangkat 3 dan akar kuadrat? Lupa, oke, kita bahas lagi. Oke, cara mencari akar pangkat 3 dan akar kuadrat. Yang ini akar kuadrat ya. Kalau Budina biasanya menggunakan cara seperti ini. Dilihat ini bilangannya 1 ya. Maaf, ini 11 ya, 2 bilangan terdepan. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 11. Depan dan belakang harus sama. Nah, berarti 3 ya. 3 karena 3 kali 3 adalah 9. Kalau 4 kali 4 kan 16 ya. Ini udah melebihi, nggak bisa. Kalau 2 kali 2 Bu, nggak bisa juga karena dia yang paling mendekati 11 adalah 9. Oke, sekarang dikurangkan 256. Nah, ini kan 3 ya, berarti 3 tambah 3 kan 6. 6 titik kali titik yang hasilnya 256. Depan dan belakang juga harus sama. Sekarang coba kalau 64 kali 4. 6, 1, 24, 25. Oke, 64 kali 4. Oke. Nah, akar pangkat 2 dari ini adalah bilangan ini dan ini.
akar kuadrat, maaf. Akar kuadrat dari 1156 adalah 34. Oke, sekarang yang akar pangkat 3 ya. 50.653. Pisahkan 3 angka terakhir. Sudah? Lihat angka yang paling akhir, angka 3. Nah, berapakah bilangan yang dipangkatkan 3, hasilnya itu belakang sendiri angkanya 3. Nah, bilangan tersebut adalah 7, karena 7 pangkat 3 adalah 343, berarti 7 ya. Kemudian lihat dua angka yang di depan. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 50? Berapa? 3 ya, karena 3 pangkat 3 itu 27, sedangkan kalau 4 pangkat 3 kan 64, sudah lebih ya. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 50.653 adalah 37 begini. KPK dari 36, 48, dan 75. Sama seperti biasa, buat tabel dulu, lalu bagikan dengan bilangan-bilangan prima. Yang pertama bilangan prima terkecil 2, 36 bagi 2 18, 48 bagi 2 24, 75 bagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 75. Kemudian bagi 2 lagi karena masih ada yang bisa dibagi 2, 18 bagi 2 9, 24 bagi 2 12, 75 bagi 2 75. Masih ada yang bisa dibagi 2, tulis 2 lagi, 9 bagi 2 9. 12 bagi 2, 6, 75 bagi 2, tetap 75. Masih ada yang bisa dibagi 2, tulis 2 lagi. 9 bagi 2, 9, 6 bagi 2, 3, 75 bagi 2, 75. Nah, sekarang sudah tidak ada bilangan yang bisa dibagi 2. Sekarang kita tulis 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 75 bagi 3, 25. Masih ada yang bisa dibagi 3, tulis 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, tetap ditulis 1. 25 bagi 3, 25. Sekarang sudah habis yang bisa dibagi 3, bagi 5. 1 bagi 5, 1. 1 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Masih ada yang bisa dibagi 5, tulis 5 lagi. 1 bagi 5, 1, 1 bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1. Nah, kalau udah hasil akhirnya 1, 1, 1 begini berarti sudah selesai. KPK adalah seluruh pembagi. Bilangan prima pembaginya ya, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 16 kali 9 kali 25 adalah 3.600 D. Oke, 3 buah lampu menyala bersama pada pukul 18.45. Selanjutnya, lampu merah menyala tiap 6 menit, kuning tiap 8 menit, hijau tiap 12 menit. Menyala terakhirnya itu jam 21.15. Banyak nyala lampu bersama berapa kali? Nah, ini adalah tipe soal penerapan KPK. Jadi anak-anak harus apa yang dilakukan? Mencari KPK-nya dulu. Oke. Cari KPK-nya ya, 6, 8, dan 12. Caranya seperti tadi, sama. Bagikan bilangan prima terkecil dulu. Setelah tidak ada yang bisa dibagi, langsung bilangan prima berikutnya. Nah, KPK-nya seluruh nih ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi, ketika lampu itu menyalanya setiap 24 menit ya, 24 menit sekali menyala bersama. Terus banyak nyala lampu bersamanya berapa kali, Bu? Dihitung manual. 18.45 ditambah 24 menit 6 ya, berarti 0 1 yo tambah 20, ini 1 tambah 20 menit lagi, 24 menit lagi, wah, tambah 8 ya, berarti kalau 8 karena 60 menit nyimpan 1, ditambah 24. Oke, ini kalau ditambah 24 menit nanti sudah lebih dari 21.15, kan terakhir tadi 21.15. Berarti cuma berakhir sampai di sini menyala bersamanya. Nah, berarti berapa kali menyala bersama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali. Baik, nomor 9, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti biasa, Bu Dina mengubahnya menjadi pecahan desimal. Anak-anak nanti menghitungkan, jadi ini diubah menjadi desimal dulu.
Nah, di sini 133% dan 1/3 itu sama-sama 1,33. Jadi ketika diurutkan, nanti bisa menjadi 9/8, 5/4, 1,3, 1,33%, dan 1/1/3, atau yang 1/1/3 dan 1/33%-nya dibalik. Dipisah C, pisah D, karena ini sama ya. Urutannya sama. 10, 4, 2/3 dikurangi 3/8 dikurangi 2/6 ditambah 1 7/12. Dijadikan pecahan biasa semuanya. Nanti setelah itu disamakan penyebutnya. Nah, ini kan KPK-nya 24 ya. Jadi kita buat penyebutnya menjadi 24 semua. Nanti hasilnya 89/24. Jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 3 17/24 C. Nomor 11 ada campuran bilangan desimal, pecahan campuran, dan persen. Nah, ini silahkan diubah menjadi pecahan semua. 2,125 adalah 2/8 kali 3/5 dibagi 125/100. Nah, ini dijadikan pecahan biasa dulu. 17/8 kali 16/5. Yang 125/100 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 25 menjadi 5/4. 272/40. Nah, ini karena bagi berarti diping walik. Yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya di bawah menjadi di atas. Dikali 4/5. Hasilnya 1088/200. Disederhanakan lagi menjadi 136/25. Jika dibuat pecahan campuran menjadi 5, 11/25 B. Nomor 12, kain busiti 6,4 meter. Untuk baju dewasa 1/4 bagian, bukan 1/4 meter ya, tapi 1/4 bagiannya. Untuk baju anaknya 2,5 meter atau 2,2 meter. Selebihnya untuk taplak meja. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk baju dewasa berapa. 1/4 bagian dari 6,4. 1/4 dari 64/10 sama dengan 64/40 sama dengan 8/5 atau 1,6 meter. Nah, berarti yang untuk yang untuk taplak berapa? Taplak kan berarti sisanya setelah digunakan baju dewasa dan baju anak. 6,4 dikurangi 1,6 dikurangi 2,2 adalah 2,6 meter. Nomor 13, diketahui tinggi pada gambar itu 18 cm dengan skala 1/40. Nah, skalanya menjadi 1/60. Lalu tinggi gedung pada gambarnya jadi berapa? Nah, kita harus mencari tinggi sebenarnya dulu. Tinggi sebenarnya adalah tinggi pada gambar dikali skala. Tinggi pada gambar 18, skalanya 40 sama dengan 720 cm. Ini tinggi sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah tahu, kan ini untuk bangun yang sama ya, dengan skala seperti ini, berarti pada gambar menjadi berapa? Nah, tinggi pada gambar setelah skala diperbesar adalah tinggi sebenarnya dikali skala. 720 dikali 1/60. 720 dibagi 60 sama dengan 12 cm. Jadi, tinggi bangunan setelah skalanya 1/60 adalah 12 cm. Perbandingan uang Arman, Rahmat, dan Tardi semula 4:3:6. Setelah 1 minggu menjadi 7:5:4 dengan uang Rahmat bertambah 24.000. Berarti selisih uang Arman dan Tardi berapa? Yang pertama dilakukan adalah mencari uang Rahmat sekarang karena sudah diketahui bertambah 24.000. Nah, rumus untuk mencari perbandingan adalah yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Yang ditanya punya siapa? Rahmat. Rahmat kapan? Sekarang. Rahmat sekarang adalah 5 per yang diketahui. Karena di sini diketahui tambah 24, berarti kan ini selisihnya antara sebelum dan sesudah itu 24. Nah, perbandingan sebelum dan sesudah diselisihkan 5 dikurangi 3 kali yang diketahui uang tambahan Rahmat. 5/2 kali 24.000 sama dengan 60.000. Nah, uang Rahmat sekarang 60.000 nih, udah ketemu. Lalu uang Arman berapa? Yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Yang ditanya Arman 7, yang diketahui punya Rahmat ya.
kali yang diketahui uangnya Rahmat sekarang 60.000 sama dengan 84.000. Lalu uang Tardi yang ditanyakan 4 punya Tardi per yang diketahui adalah uang Arman 5 kali yang diketahui uang Arman 60.000 sama dengan 48.000. Dah ketemu semua, sekarang dihitung selisihnya Arman dan Tardi. 84 dibagi 48.000 sama dengan 36.000. Oke. Jarak Magelang Yogyakarta 45 km. Kecepatan Damar 25 km per jam. Kecepatan Banu 35 km per jam. Jadi Damar dan Banu melakukan perjalanan. Nah, nanti mereka akan berpapasan. Yang ditanyakan adalah jarak Banu dari rumahnya sampai dia berpapasan itu berapa. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari waktu papasannya dulu. Karena ini kan diketahui jarak dan kecepatan ya, berarti kita harus mencari waktu papasan. Waktu papasan adalah jarak per kecepatan keduanya. Jarak per kecepatan Damar ditambah Banu. 45 per 60 sama dengan 0,75 jam. Atau 3 per 4 jam juga boleh. Tapi nanti menulisnya jangan menggunakan 45 menit ya, karena satuannya adalah jam. Nah, sudah diketahui waktu papasannya. Sekarang tinggal mencari jarak Banu saat papasan. Ingat rumus Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak berpapasan adalah kecepatan, ini jarak Banu ya, berarti kecepatan Banu dikali waktunya, ini yang ini. 35 kali 0,75 sama dengan 26,25 km. Nomor 16. Ya, persediaan bulan Januari 2 gros 4 lusin 3 batang. Dihitung 2 gros kali 144, 4 kali 12 tambah 3. Ya, terus terjual 1 gros 11 lusin 11 batang, terjual 287. Berarti kan masih sisa 52. Nah, beli lagi nih di Februari 1 gros 8 lusin 8 batang alias 248 buah. Jadi persediaannya sekarang berapa? 52, yang sisanya tadi ditambah pembelian Februari sama dengan 300 buah. 300 buah itu berapa lusin? 300 dibagi 12 sama dengan 25 lusin. Oke, memiliki jagung 2 petak ya. 2 masing-masing petak 0,3 ton, berarti 2 kali 0,3 ton, 2 kali 320 kg. Kok bisa Bu ton itu 0,32 ton adalah 320 kg karena 1 ton adalah 1000. Berarti 0,32 dikali 1000 itu adalah 320 kg. Nah, jagung 2 petak tadi adalah 640 kg ya. Nah, susut 20 kg per petak, berarti totalnya susut 40 kg karena 2 petak kali 20 ya. Susut 40 kg. Sisa jagung sekarang berapa? 640 dikurangi 40. Sisa jagung sekarang adalah 600 setelah penyusutan tadi ya. Nah, jagung yang ini akan dibagi ke dalam 8 karung sama besar. Berarti 600 dibagi 8 karung sama dengan 75 kg. 75 kg itu berapa kuintal, Bu? 0,75. Gini. Lanjut nomor 18. Selisih kayu A dan B 80 cm. Kayu A panjangnya 3,2 meter, berarti ke 320 cm ya. Kayu B berarti kayu A dikurangi selisihnya. 320 dikurangi 80 sama dengan 240 ya. Nah, kedua kayu ini akan digabung lalu menimbulkan himpitan 4 desimeter. 4 desimeter adalah 40 cm ya. Nah, berarti berapa nih kayu setelah dihimpitkan lalu dibagi 2? Berarti kayu A ditambah kayu B kan digabung toh, terus dikurangi himpitannya, nanti ketemu panjangnya. 320 ditambah 240 dikurangi himpitannya 40 cm sama dengan 560 dikurangi 40 sama dengan 520 cm. Ini gabungannya. Nah, setelah itu dia dibagi menjadi 2 bagian sama panjang. 520 dibagi 2 adalah 260 cm. Masing-masing kayu panjangnya adalah 260 cm.
kereta api Fajar Utama berangkat pukul 6, tiba pukul 14.12. Jadi lama perjalanannya adalah 7 jam 22 menit. Lalu yang Gajayana berangkat pukul 8.45, tiba pukul 16.21. Berarti lama perjalanannya ada 7,36, 7 jam 36 menit. Selisih lama perjalanannya berarti yang banyak kurang yang sedikit adalah 14 menit. Lanjut. Nomor 20, volume bensinnya 0,24 meter kubik, berarti 240 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter, berarti 240 liter ya. Disisakan di drum sebanyak 12.500 ml. 12.500 ml itu 12,5 liter. Ingat ya itu. Pokoknya anak harus ini yang kiloliter. DAL, L, DL, CL, ML. Nah, begitu pula yang km kubik, dam kubik, meter kubik, desimeter kubik, cm kubik, dan mm kubik. Ini desimeter itu sama dengan liter. Gini ya. Nah, akan dibagi ke dalam 5 jerigen. Berarti 240 dikurangi, ini kan disisakan tadi ya, yang akan dibagi adalah 227,5 liter. Ini yang akan dibagi ke dalam 5 jerigen sama besar. 227,5 dibagi 5 sama dengan 45,5 liter. Lanjut nomor 21, kolamnya memiliki jari-jari 6 meter, lalu pagarnya itu jaraknya 1,5 meter dari kolam. Perhatikan jari-jari pagarnya adalah 7,5 ya, jari-jari pagarnya, atau diameternya adalah 15. Nah, yang ditanyakan panjang pagar yang mengelilingi, berarti kan sama aja keliling pagar ya. Pi kali D 3,14 kali 15 sama dengan 47,1 meter. Tidak ada jawaban. Nomor 22 cukup jelas, dua pasang sisi sama panjang, sepasang sudut sama besar, dan kedua diagonal tegak lurus, layang-layang. Luas gabungan bangun tersebut adalah, nah bangunan ini terdiri dari persegi panjang, persegi, dan 2 buah seperempat lingkaran atau setengah, 2 buah seperempat lingkaran atau setengah lingkaran ya. Nah, sisi bertanda ini berarti kan 63 dibagi 3 ya. Nah, berarti sin ini masing-masing 21 cm. 21. Nah, jadi luas persegi panjang tambah luas persegi tambah 2 kali seperempat lingkaran. Panjang kali lebar ditambah sisi kali sisi ditambah 2 kali seperempat pi r kuadrat. 63 kali 21 ditambah 21 kali 21 ditambah 2 kali seperempat kali 22/7 kali 21 kali 21. Ini kan udah jari-jari ya, bukan diameter. Nah, hasilnya adalah 2457. Selanjutnya nomor 24, keliling lingkaran yang diarsir, berarti keliling 3/4 lingkaran ya. Nah, ingat keliling kan rumusnya memang pi kali D, tapi pi kali D itu baru menghitung sisi lengkungnya. Nah, kalau 3/4 lingkaran berarti pi kali D ditambah 28 ditambah 28, begitu ya. Karena ini 3/4 lingkaran, pi kali D itu baru menghitung sisi lengkung. Untuk menghitung seluruhnya berarti ditambah 28 tambah 28. 3/4 pi kali D ditambah 28 tambah 28 sama dengan 3/4 kali 22/7 kali 56. Diameternya 56 ya, ditambah 28 tambah 28 sama dengan 132 ditambah 56 sama dengan 188 cm. Nomor 25, daerah yang diarsir itu berapa? Nah, kan satu buah lingkaran itu kan 360 derajat ya. Nah, yang ini kan 225 derajat. Berarti yang diarsir itu berapa derajat? 360 dikurangi 225 sama dengan 135 derajat. Nah, kalau 135 derajat dijadikan menjadi pecahan itu berapa? 135 per 360. Karena fullnya 360 derajat ya, penuh. Modal 15 per 40 sama dengan 3/8 bagian. Berarti yang ditanyakan adalah luas
3/8 bagian 3/8 kali pi kali R sama dengan 924 cm. Nomor 26 cukup jelas ya, sisi tegaknya ada 6 buah, sisi yang tidur ada 3 buah. Jadi totalnya 9 sisi. Nomor 27. Nah, untuk mencari luas permukaan ini, anak-anak bisa memisah-misahkan 5 sisi kubus besar, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, bawah 5 ya. Lalu, satu sisi kubus atas bagian yang besar. Nah, ini kan berarti kan kubus besar dikurangi kerowaannya ini ya. Lalu kubus yang kecil 1, bagian kiri, bagian kanan, depan, belakang, dan atas ada 5. Nah, 5 kali 8 kali 8 ditambah 8 kali 8 dikurangi 5 kali 5 ditambah 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 484 cm persegi. 28 ditanyakan volume kerucutnya. Diameternya adalah 35, berarti jari-jarinya adalah 35/2 atau 17,5. Kalau Budina senang pakai 35/2 karena nanti lebih enak coret-coretnya. Nah, 227 kali 35/2 kali 35/2 kali tingginya 56. 7 coret, 35 coret, habis, ini tinggal 5. 2 coret, 22 coret, habis, ini tinggal 11. 2 coret, 56 coret, ini habis, ini tinggal 28. Berarti tinggal 11 kali 5 kali 35 kali 28 sama dengan 53.900 cm kubik. Nomor 29 ya. Air di bak itu 3/4 bagian ya, 1296. Kalau penuh berarti dibalik 4/3 dari 1296 sama dengan 1728 desimeter kubik. Ini volume air penuh ya. Nah, sekarang mencari tingginya. Diturunkan dari rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 1728 sama dengan 18 kali 8 kali T. Belum diketahui ya. 1728 sama dengan 144 T. T sama dengan 1728 dibagi 144. T sama dengan 12 ya. B. Karena di dalam kisi-kisi sudah muncul bahwa koordinat kartesius akan ada dalam soal, maka untuk nomor 30 akan dibahas. Nah, ini koordinat kartesius, jadi ada 2 koordinat ya. Yang pertama yang tidur atau yang horizontal ini namanya koordinat X. Kemudian yang vertikal atau yang berdiri adalah koordinat Y. Jangan terbalik ya. Ini X, ini Y. Nah, koordinat ini kan nanti terbagi menjadi beberapa titik. Ke kanan untuk yang X ya, setelah 0 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau ke kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Nah, ini yang sumbu X. Lalu yang Y itu naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Y yang turun di bawah 0 ya maksudnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Nah, di soal nomor 30 ada ketentuan seperti ini. Sebuah layang-layang PQRS, titik P-nya negatif 2, negatif 4, negatif 2. Berarti maksudnya negatif 4 itu yang X.
Ya, koordinat itu pasti X, Y. Berarti yang depan adalah X, yang belakang adalah Y. Titik P adalah negatif 4 dan negatif 2. Sekarang yang X negatif 4 mana ini ya. Lalu Y-nya negatif 2, berarti turun. Negatif 4, negatif 2. Berarti ini titik P di sini. Udah ketemu satu. Kemudian titik Q itu negatif 2,4. X-nya negatif 2, Y-nya 4, berarti naik. Sini. Negatif 2 dan 4. Gini ya. Ini Q. Kemudian R 2,4. 2, X-nya 4, Y. Ini R. Nah, jadi titik S ada di mana? Ini tadi adalah bangun layang-layang. Layang-layang itu seperti apa toh bentuknya? Begini. Nah, ini dihitung berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Nah, kalau digabung, ditarik, akan menjadi sebuah bangun layang-layang. Begini, berarti titik S itu ada di 2,0. Maaf, 0,2. Nomor 31. Nah, ada dua buah persegi yang ABCD nanti akan diputar 135 derajat berlawanan arah jarum jam, dan yang EFGH akan diputar 45 derajat searah jarum jam. Nah, setiap putaran ini, kecil ini adalah 45 derajat. Berarti kalau dia diputar 135 derajat, berapa kali? Berarti kan ini 45, ke sini 90, ke sini 135. Nah, nanti A-nya akan ada di sini. Ya, A-nya akan ada di sini. A, B, C, D. Lalu yang EFGH diputar 45 derajat searah jarum jam, berarti pindah satu, 45 derajat. E-nya akan ada di sini. E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H, D ya. Nomor 32 dan 33 cukup jelas, B dan C. Untuk nomor 34 jawabannya B. Caranya cukup mudah, anak-anak menggunakan penggaris untuk menarik diagram batang dengan ukuran angkanya, kan seperti ini ya itu ya. Begini-begini kan. Nah, anak-anak menggunakan penggaris supaya pas dengan bilangan angkanya. Nah, jawabannya adalah B ya. Tinggal memindahkan saja. Nomor 35 ditanyakan dalam bentuk lingkaran data sayuran kesukaan siswa. Nah, pertama-tama harus tahu dulu berapa banyak siswa. Berapa banyak siswa itu diketahui dengan menjumlahkan seluruh siswa yang menyukai sayuran-sayuran tersebut. Totalnya ada 200 siswa. Nah, untuk menghitung per sayuran nanti adalah seperti yang tadi, yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Karena ini menggunakan persentase, berarti kalikan 100%. Kol yang diketahui ya, 20 siswa yang menyukai kol per yang diketahui 200 siswa kali 100% adalah 10%. Brokoli, yang ditanya brokoli ya, 50 per 200 kali 100% sama dengan 25%. Kangkung 30 per 200 kali 100% sama dengan 15%. Bayam 60 per 200 kali 100% sama dengan 30%. Wortel 40 per 200 kali 100% sama dengan 20%. Nah, diagram batang yang tepat untuk data tersebut adalah A.
Maaf, diagram lingkaran ya. Kemudian nomor 36. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Datanya dijumlahkan dulu semua, dibagi banyak data. Banyak data itu adalah penjualan selama 8 hari itu. Nah, 664 dibagi 8 adalah 80,75. Berarti perharinya 80,75 kg rata-rata per hari. Oke. Nomor 37 menanyakan rata-rata nilai ulangan matematika. Nah, rata-rata kan harus tahu jumlah data dan banyak datanya. Oleh karena itu, kita harus tahu banyak anak per nilainya. Nah, nilai 5 itu kan 5%, 6 40%, 7 20%, 8 sudut siku-siku adalah 25%, nilai 9 adalah 10% ya, sisanya tadi. Kemudian banyak anak per nilai 5% dari 40 siswa. 2 anak, nilai 6, 40% dari 40 siswa. 16 anak, nilai 7, 20% dari 40 siswa. 8 anak, nilai 8, 25% dari 40 siswa. 10 anak, dan nilai 9, 10% dari 40 siswa adalah 4 anak. Rata-ratanya jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data yang dapat nilai 5 ya, ada 2, nilai 6, 16, 7, ada 8, 8 ada 10, 9 ada 4, dibagi 40 murid. Hasilnya adalah 6,95. Jadi rata-rata dari nilai siswa tersebut adalah 6,95 D. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, untuk mengetahui modusnya, anak-anak harus tahu jumlah masing-masing ikan itu berapa. Sudah diketahui ya jumlahnya ini, berarti yang paling banyak mana? Bawal ya. Nah, bawal adalah modusnya. Rata-rata. Oke, nomor 39 ini sebenarnya kurang memenuhi kriteria soal karena kita nggak tahu yang laki-laki itu mana, yang perempuan itu mana. Nah, tapi yang paling tepat itu adalah rata-rata jumlah siswa setiap kelas adalah 26 karena menjumlahkan 14 tambah 2 ditambah 13 ditambah 15 dan seterusnya ya. 39 itu sebenarnya soalnya agak cacat, tapi jawaban yang betul adalah C. Terakhir nomor 40. Oke, rata-rata latihan. Jumlah data dibagi banyak data saat latihan. Rata-rata latihan 72,5. Jumlah datanya belum diketahui, banyak datanya adalah 3 mapel. 72,5 kali 3 adalah jumlah datanya. Jumlah data saat latihan adalah 217,5. Kemudian rata-rata ujian. Jumlah data bagi banyak data, 81,4 sama dengan jumlah data dibagi 3. 81,4 kali 3 adalah jumlah data, 244,2 adalah jumlah data ujian. Nah, yang ditanyakan rata-rata nilai kenaikan ya, kenaikannya ya. Kenaikan nilainya adalah 244,2 dikurangi 217,5. Kenaikan nilainya 26,7. Karena hanya ada 2 mapel yang naik, matematika kan nggak naik ya. Berarti rata-ratanya 26,7 dibagi 2 sama dengan 13,35. Nah, jadi rata-rata kenaikan 2 mata pelajaran yang lain adalah 13,35.